Tetapi ketika orang mulai berkonflik dan saya mencatat itu ada 5 PON yang berprestasi di Maluku, itu hanya ada 5 PON ya. PON ke 7, PON ke 8, dan PON ke 10, PON 15, dan kemudian PON ke 16. Ini PON-PON yang semuanya dibarengi dengan konflik sosial yang luar biasa. Apakah itu antar pelatih dan atlet, antar pelatih dengan pengurus ya, antar pengurus dengan KONI, apa cabang olahraga dengan KONI, dan ini konflik dimensional, multidimensional yang terjadi di dalam organisasi. Tetapi ketika konflik begitu, Maluku selalu saja naik ratingnya, naik peringkatnya, menjadi berprestasi secara baik. Ini contoh ketika kita mengkolaborasikan dengan budaya-budaya tertentu. Orang Maluku itu dikenal dengan budaya keras. Ya, jadi budaya keras, bukan budaya kekerasan ya, budaya keras. Maka orang Maluku itu identik dengan juga olahraga-olahraga yang keras, gitu. Jadi kalau kita lihat di Maluku, cabang-cabang olahraga yang beregu, cabang-cabang olahraga yang soft-soft, ya, yang tidak terlalu keras, justru tidak terlalu menonjol. Tetapi kalau olahraga-olahraga yang keras ya, adu jotos, adu tendangan, adu bantingan, itu justru menonjol di Maluku. Mungkin saja di wilayah timur. Ya. Dan saya tidak tahu ya, karena belum ada penelitian yang lebih rutin. Saya baru meneliti hanya untuk kepentingan disertasi. Dan kebetulan juga ini sudah diterima bahkan di Scopus Q1 ya. Jadi ini menjadi penting dan juga bisa digunakan sebagai bagian yang juga ikut ya mempengaruhi kita terkait bagaimana budaya dan tradisi setempat. Ya, karena kita ini masyarakatnya sangat multikultur, sangat majemuk, dan budaya-budaya kita sangat beragam, maka perlu juga kita teliti ya. Mungkin di Riau kira-kira apa yang bisa membuat olahraganya ya, faktor budaya yang bisa mendongkrak prestasi di Riau. Apakah itu kemudian di Sumatera, apakah itu kemudian di Jawa, tentu berbeda-beda. Nah, ini yang mungkin dari bagian yang universal terkait dengan interaksi sosial, dan bagian-bagian yang penting yang ada di dalam interaksi sosial yang terkait dengan apakah itu kemudian cooperation, competition, konflik, atau kemudian accommodation. Ya. Kalau terkait dengan politik, dikatakan secara epistemologis, mungkin ya ini sudah umum buat semua ya, bahwa politik secara epistemologis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis ya, yang berarti kota atau negara kota. Jadi kalau kita baca-baca kalimat-kalimat terkait dengan polites ya, maka itu terkait dengan warga negara, atau kemudian politeria, atau semua yang berhubungan dengan negara, politika terkait dengan pemerintahan negara, dan politikos yang terkait dengan kewarganegaraan. Maka bisa disimpulkan mungkin menurut hemat saya bahwa ini merupakan, politik itu merupakan sebuah perbuatan ya dan pelaksanaan keputusan yang mengikat, apakah itu negara juga dengan warga negaranya, tentang mungkin hal-hal yang terkait dengan kebaikan-kebaikan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Sehingga kalau kita katakan ini Indonesia, maka kita butuh sebuah wadah ya, sebuah wadah yang, atau sebuah aturan-aturan yang bisa mengatur di mana tempat kita berdomisili, apakah itu terkait dengan kebutuhan kehidupan kita atau kebutuhan keolahragaan kita. Ya, di sisi lain politik dikatakan ini merupakan sebuah siasat, cara, taktik ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka kalau saya ilustrasikan dengan gambar di samping saya ini, ya di samping kanan saya ini, tentu saja sudut pandang ya politik ini sangat berbeda. Ya. Ya, jadi sudut pandang yang berbeda ini ya karena melihatnya juga secara berbeda. Dan itu semua ketika diatur dalam suatu aturan, ya meskipun aturan itu sudah ada, tetapi banyak para politik kita memainkan peran sehingga kedua-duanya bisa saja dari sudut kiri maupun sudut kanan, dari sudut depan atau sudut belakang, dari sudut atas atau sudut bawah, tentu masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri dan pembenaran-pembenaran tersendiri. Ya, politik dalam olahraga pun begitu.
ketika kita katakanlah kebetulan saya memiliki background petinju dulu, ya bahkan sampai sebelum saya kuliah saya sudah bisa sampai di sarung tinju emas ya, bahkan terakhir saya ketika kembali dari Bali tahun 90 dan di Surabaya ya, sarung tinju emas di Surabaya tahun 90, kemudian saya sudah konsen di tinju dan saya sudah konsen di kuliah sehingga saya kemudian berhenti dari tinju. Bersyukur bahwa pilihan saya tepat ketika saya berhenti dari tinju. Sekarang saya malah menjadi profesor di olahraga gitu ya. Jadi tentu ada sesuatu yang harus kita perjuangkan secara terpisah. Saya dulu karena menjadi pengangguran, saya ingin menjadi petinju yang juga harusnya kelasnya adalah kelas dunia. Saya memiliki niat ke sana. Tetapi kemudian ketika saya sudah mulai kuliah, saya bergeser pemikiran saya sehingga saya ingin menekuni kuliah saya secara baik, dan puji Tuhan hari ini saya sudah bisa menyelesaikan studi. Ya, studi sudah selesai sepertinya di muka bumi ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mungkin bisa sama dengan ya saya, memiliki pilihan-pilihan tersendiri dan terserah pada kita ya. Ya, pengalaman saya dalam hal bertinju, segala macam cara, segala macam strategi, siasat wajib kita gunakan. Maka ketika seseorang menggunakan strategi, apakah itu siasat, kemudian menggunakan taktik, ya, maka ada saja yang menganggap taktik itu atau strategi kita itu curang. Ya. Ada yang menganggap biasa-biasa saja. Tapi ada yang menganggap seperti terlarang gitu. Ya, tapi suka atau tidak suka, kalau kita melihat gambaran itu kita bawa ke dalam ke dalam pertandingan. Saya di ronde pertama saya akan bermain seperti apa, itu bermain fair, bermain lepas, dan akan diamati oleh pelatih saya, coach. Tetapi bermain di ronde kedua, ronde ketiga itu sudah tidak akan sama lagi. Karena kita sudah akan menyesuaikan dengan pola permainan lawan. Ketika lawan bertinju dengan style ini, maka di ronde kedua saya akan berubah dengan style ini. Ketika di ronde kedua lawan berubah, maka saya juga akan merubah style saya. Ini masing-masing kita memiliki cara tersendiri, memiliki siasat tersendiri, memiliki taktik sendiri yang kalau di dalam olahraga namanya adalah strategi. Kalau di istilah politik tentu saja ya banyak ya orang biasa menggunakan bersiasat lah dan segala macam. Tapi kalau di olahraga, suka atau tidak suka, ya entah itu di dalam permainan sepak bola, di dalam ya, bela diri, apakah di tinju, muay thai, taekwondo dan lain-lain, kita suka atau tidak suka, kita harus memiliki strategi. Demikian juga dalam hal pembinaan. Demikian juga di dalam pola strategi di masing-masing provinsi dan wilayah. Di Maluku tentu memiliki strategi khusus untuk membina atlet, mungkin akan lebih cenderung kepada atlet-atlet yang cabang-cabang olahraga yang individual dan keras. Tetapi mungkin tidak akan sama dengan wilayah Jawa dan seterusnya. Mungkin di wilayah Jawa itu karena budayanya adalah budaya harmoni, bisa menerima berbagai kelebihan dan kekurangan dari wilayah-wilayah lain. Sehingga saya boleh katakan di sini, orang Maluku itu, ya karena saya orang Maluku jadi saya bahas Maluku dulu, saya takut membahas yang lain nanti jadinya salah ya. Di Maluku itu coba lihat, olahraga sepak bolanya tidak berkembang. Ya terlepas dari apakah ada biaya atau tidak, ada pembinaan yang bagus atau tidak, terlepas dari apakah ada pelatih yang handal atau tidak. Tetapi sampai hari ini kita belum bisa melihat prestasi yang baik dari cabang olahraga sepak bola. Paling tinggi ada di junior. Gitu. Tapi ketika sudah masuk di senior, maka kita sudah kewalahan. Tapi orang Maluku ini secara insidentil, secara terpisah, secara individual, itu ketika dia bergabung di wilayah-wilayah lain, maka dia akan menjadi terbaik di sana. Dia bisa memberikan kontribusi yang signifikan dan orang akan melihat itu sebagai, oh itu orang Maluku gitu. Oh itu si Lestaluhu gitu. Oh itu si siapa gitu. Oh itu si Rotgulit, ada turunannya orang Maluku gitu. Nah, jadi banyak
pemain-pemain sepak bola kita yang tidak berkembang di Maluku, tetapi justru berkembang di luar Maluku. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Apakah karena budaya di Jawa, budaya di luar sana merupakan budaya yang harmoni sehingga kemudian bisa menerima apapun status atau kualifikasi dari individu atau person siapapun dari cabang olahraga tertentu untuk masuk di sana dan bisa berprestasi di sana. Ya, mudah-mudahan ya, ini Maluku bisa mengkaji ini secara lebih spesifik sehingga mungkin pada suatu saat orang Maluku dengan klub orang Maluku dibina di Maluku dan menghasilkan prestasi untuk Maluku dan membanggakan apakah itu bangsa dan negara, provinsinya ataukah kemudian di mata dunia. Ini menjadi hal yang penting. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang apakah itu siasat, apakah itu cara, apakah itu taktik, strategi dalam politik maupun di dalam keolahragaan, tetap selalu ada ya, dan tetap tidak bisa dihindari. Ini saya abaikan saja terkait dengan pengertian politik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat keterkaitan antara olahraga dengan politik ini banyak ya. Dikatakan di sini hampir tidak ada aspek kehidupan yang luput dari jamahan politik termasuk olahraga. Ya. Jadi bahkan telah menjadi sarana dan berskala lokal maupun global bagi banyak pihak yang berkepentingan. Jadi kalau kepentingan ini tentu saja banyak sekali. Nah, mengapa? Karena olahraga merupakan perkumpulan massa. Olahraga dapat menjadi jembatan menuju capaian politik. Tidak ada yang bisa membantah, ya. Tidak ada yang bisa membantah bahwa olahraga bukan kegiatan yang bersifat netral, tetapi telah terkontaminasi dengan berbagai kepentingan politik di dalamnya. Ya. Jadi ini tidak ada yang bisa membantah, suka atau tidak suka. Ya. Tetap kita melihat ada terjadi kolaborasi antara olahraga dan politik. Sama sekali tidak bisa kita hindari. Bahkan Insinyur Soekarno dulu, presiden kita yang pertama, sudah melakukan banyak trik-triknya untuk bagaimana membuat olahraga ya ini menjadi bagian dari strategi politiknya beliau. Ya, ini menjadi hal yang penting untuk kita cermati. Kalau kita melihat dari pertandingan-pertandingan bahkan sampai terakhir ya, olahraga sampai saat ini termasyhur di mana-mana, merupakan event terbesar di muka bumi ini yang dikenal dengan Olimpiade. Ada Olimpiade modern ya, ada Olimpiade yang dulu sebelum ada itu Olimpiade yang masih sifatnya di Yunani dan hanya meliputi negara-negara bagian di sana. Tetapi pada tahun 1896 ya, itu bahkan sudah ada Olimpiade modern ini sudah dikembangkan ya. Dikembangkan oleh Baron Pierre de Coubertin ya kalau kita kenal, dan Olimpiade pertama itu diselenggarakan di Athena pada 1896. Ya, sebelum itu kan ada Olimpiade kuno yang bahkan sudah diselenggarakan 1776, bahkan itu sebelum Masehi ya. Itu sudah ada. Tetapi masih sifatnya masih lokal. Tapi kemudian ketika dia sudah berkembang sampai kepada tahun sekarang ya. Kalau kita lihat event yang mungkin tidak ada event sebesar Olimpiade ya. Sehingga kalau kita lihat ya, sejak Olimpiade pertama sampai saat ini keterlibatan berbagai lapisan masyarakat, berbagai kepentingan di dalam itu tidak bisa dielakkan. Ya. Sampai sekarang kalau kita lihat sudah kurang lebih 126 tahun dan Olimpiade ini menjadi perhelatan olahraga yang paling terkenal, yang mendapat perhatian masyarakat dan apakah itu secara luas, secara menyeluruh di muka bumi ini. Ya. Bahkan disaksikan, ya, dikatakan di salah satu media, disaksikan kurang lebih 4,7 miliar penonton. 4,7 miliar dari jumlah penduduk muka bumi kita ini kan kurang lebih 7,9. Kalau saya melihat data-data statistik, ya, pada Juli kemarin itu kita sudah kurang lebih 7,9 miliar. Jadi kalau kita bicara tentang 7,9 miliar manusia dan kemudian yang menontonnya 4,7 miliar, tentu saja itu yang terdeteksi gitu. Tapi yang tidak terdeteksi kan banyak lagi, otomatis lebih banyak dari itu. Sehingga kita mungkin bisa katakanlah 4,8, 4,9 miliar yang ikut menonton di sana. Sehingga bisa dikatakan bahwa kurang lebih ya itu sudah di atas 50% penduduk muka bumi ini menonton. Maka kalau kita lihat sebanyak itu manusia yang menonton, bermiliar-miliar orang yang menonton event ini,
maka tidak lazim, ya, bukan hal yang luar biasa ketika banyak kepentingan di dalamnya, termasuk apakah itu politik, budaya, ekonomi, pariwisata, dan segala macam itu tentu saja ada di dalamnya dan tidak bisa kita hindari. Dari sekian banyak event-event penyelenggaraan Olimpiade, dari Olimpiade pertama sampai hari ini, saya tidak bisa mengutip semua, tapi saya mengutip beberapa di antaranya, ya. Katakanlah di Olimpiade Berlin, ya, tahun 1936, kemudian Olimpiade Helsinki 1952, Olimpiade Meksiko, ya, 1968, dan Olimpiade Munich, ya, ini 1972. Ini olimpiade-olimpiade yang menurut saya bermasalah dari tujuannya, ya. Apakah itu terkait dengan politik atau peristiwa-peristiwa politik yang tidak bisa dilepaskan dari olimpiade atau penggelaran olimpiade atau pesta-pesta olahraga internasional nomor 1 di muka bumi ini. Katakanlah di Olimpiade Berlin. Ini digunakan oleh Hitler sebagai kendaraan untuk menampilkan supremasi suku Arya, ya. Suku Arya ini kan dikatakan sebagai suku Arya yang sudah dibina secara khusus, baik itu mental, emosionalnya, kekuatan fisiknya, kekuatan psikisnya, itu sudah dibina secara baik di sana. Tetapi yang terjadi, ya, pada Olimpiade ini, ya, Olimpiade ini justru dipermalukan oleh yang namanya Jose Owens, ya. Ini menjadi pahlawan kemenangan. Dia bahkan bisa meraih 4 medali emas. 4 medali emas ini dari nomor lari dan nomor lompat. Dan otomatis dengan sendirinya mempermalukan, ya. Mempermalukan atau kemudian bisa menangkal kekuatan Nazi ketika itu dengan suku Aryanya yang beranggapan sebagai manusia-manusia super, manusia-manusia hebat, tidak terkalahkan. Dan ternyata kondisinya menyatakan lain, ya. Jose Owens bahkan menjadi pahlawan kemenangan. Dia bisa meraih 4 medali emas di sana. Ya. Demikian juga di Olimpiade Helsinki. Ini dibumbui dengan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Kita kenal blok barat, ya, dengan NATO-nya, ya, dikendalikan oleh Amerikanya. Kemudian blok timur, ya, dikendalikan oleh Sovietnya. Dan sekarang RRC-nya. Ini kan memiliki perang dingin, dan ketika Olimpiade itu digelar di Amerika Serikat, di salah satu negara bagian, bahkan itu dari Soviet tidak mengikutinya. Bahkan kembali lagi ketika diselenggarakan di RRC di Soviet, bahkan Amerika tidak mengikuti kegiatan Olimpiade. Ini kan bagian-bagian perang dingin yang terus-menerus dibumbui dengan romantika, problematika politik di sana. Kalau dikaji dari dalam negeri, ya, ini saya melihat yang namanya Ganevo, ya. Ganevo pertama itu diadakan sebenarnya didesain oleh Bung Karno, ya, presiden pertama kita. Itu sebenarnya tujuannya kan untuk menghadang yang namanya IOC, menghadang Olimpik. Ya, karena perbedaan pandangan. Olimpik, ya, IOC itu mengatakan bahwa Olimpiade atau Olympic Games, ya, itu murni olahraga, tidak ada politik di dalamnya. Tetapi Soekarno mengatakan berbeda, bahwa tidak bisa dipisahkan yang namanya olahraga dan politik, karena ada kepentingan-kepentingan negara, ya, masing-masing negara memiliki kepentingan dengan event-event itu, event tertinggi seperti Olympic Games ini. Maka dibuatlah, ya, yang namanya Ganevo ini pada bulan November tahun 63 di Jakarta sebagai tandingan Olimpiade. Ya, ini kalau kita melihatnya kan betapa luar biasa dan supernya kalau kita lihat dari sisi positifnya. Nggak tahu kalau yang melihatnya secara negatif. Tapi kalau saya melihat secara positif, ini sangat luar biasa. Pemimpin kita di era itu, ya, bisa mendesain sebuah event yang besar dan maknanya
Lebih khusus sebenarnya ditujukan kepada negara-negara berkembang. Partisipasinya aja 51 negara. Ada sebagian memang mungkin mengidentifikasi 48 negara. Tapi data-data bisa membuktikan bahwa ada keterlibatan sekitar 51 negara-negara berkembang. Ini kan kekuatan yang sangat luar biasa dan kemudian menjadi ketar-ketir IOC. Ya. Bahkan ketika sukses dengan penyelenggarakan Ganevo pertama, ya, kemudian ditindaklanjuti dengan Ganevo kedua, dan ini dicermati oleh IOC, International Olympic Committee. Dia mencermati bahwa ini menjadi presiden buruk bagi perkembangan keolahragaan di muka bumi ini, bahkan dari sisi politisnya. Sehingga kemudian IOC itu menerbitkan aturan-aturan, termasuk bagaimana mereka mencekal Indonesia untuk tidak ikut, bahkan di dalam Olimpiade, dan kemudian mengancam atlet-atlet yang terlibat di dalam Ganevo untuk tidak bisa terlibat di dalam kegiatan Olympic Games atau Olimpiade. Bahkan Indonesia mungkin salah satu-satunya negara yang pernah hengkang dari PBB. Ini kekuatan politis yang memang sebenarnya sangat luar biasa. Jadi betapa ketika itu kita melihat gambaran-gambaran politik yang dibangun oleh Bung Karno yang bisa membuktikan bahwa olahraga itu bukan cuma sekedar olahraga, tetapi memiliki kepentingan-kepentingan, apakah itu negara atau golongan-golongan tertentu. Dan itu bisa terlihat dari event-event yang dilakukan. Dan kalau kita mencermatinya hanya pada Ganevo yang kedua, yaitu diselenggarakan kalau tidak salah di Kamboja. Dan setelah rencana Ganevo ketiga, Ganevo kedua itu karena ancaman yang banyak, maka hanya terdiri dari kurang lebih 17 negara saja yang terlibat. Dan kemudian Ganevo ketiga itu sudah tidak bisa lagi terlaksana karena Insinyur Soekarno juga sudah mangkat, sudah meninggal. Bahkan ketika itu sudah dipimpin oleh Presiden Soeharto, dan Presiden Soeharto kembali berkomunikasi dengan IOC sehingga kemudian Indonesia bisa terlibat kembali dalam Olimpiade Meksiko. Dan kita lihat di sini di Olimpiade Meksiko, Tommy Smith dan John Carlos ini menempati posisi pertama dan 3 di nomor lari 200 meter. Ini memberikan gambaran olahraga yang paling mengesankan katanya sepanjang masa. Mengapa itu? Karena pada saat itu para atlet itu sedang memprotes dengan ketidakadilan rasial. Terjadi dikotomi, terjadi perbedaan-perbedaan, bahkan intimidasi rasial yang ini pada ras kulit hitam. Jadi kalau kita bicara ras, ini yang paling menonjolkan kulit, dari warna kulit dan kemudian dari rambut. Tapi ras kan banyak. Ras itu bisa dari kulit, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih, macam-macam. Dari rambut juga ada yang mungkin pirang, ada yang kuning, ada yang hitam, ada juga yang keriting, ada yang lurus. Dari ini yang kita katakan ras. Jadi kalau meskipun sampai saat ini kalau kita entah setuju maupun tidak setuju, tapi rasial itu selalu dianggap masih ada gitu. Meskipun dalam beberapa pandangan itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah, ini paling tidak gambaran bahwa perbedaan rasial itu tidak akan berarti di olahraga. Dan itu terbukti Tommy Smith dan John Carlos itu bahkan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa di nomor lari. Nah, ini penting. Di Munich, katakanlah tahun 1972, ini Olimpiade yang diingat sebagai peristiwa serangan teroris yang mengakibatkan kematian 11 atlet Israel. Nah, ini skenario yang panjang kalau kita ceritakan, skenarionya panjang, terjadi tembak-menembak, penculikan dan segala macam sehingga kemudian mengakibatkan 11 atlet Israel itu meninggal dunia. Tentu secara politis ini mengandung makna yang sangat berat dan sangat luar biasa.
Dari sisi Federasi Olahraga Internasional, terbaru kemarin ya dari peristiwa Ukraina dan Rusia. Kita lihat solidaritas penuh untuk semua orang yang berdampak di Ukraina. Ini berharap agar situasi segera membaik dan sepak bola yang menjadi kebanggaan mereka kembali bisa ya, menjadi pemersatu, menciptakan perdamaian bagi semua orang di muka bumi ini. Ya, gelombang untuk boikot Rusia berdatangan dari mana-mana. Katakanlah UEFA, ya, pindah final dari Liga Champion, ya, yang semestinya dilakukan atau diselenggarakan di Saint Petersburg, ya, dipindahkan ke Paris. Kemudian di Federasi Catur Internasional, ya, ini bahkan membatalkan kongresnya, ya, ketika kongres yang seharusnya dilaksanakan di Moskow dibatal. Itu catur. Bahkan juga Federasi Otomobil membatalkan yang namanya Russian Grand Prix-nya itu dibatalkan juga. Ini gelombang boykot Rusia. Komite Paralimpiade, ya, olahraga Paralimpian itu, ya, itu bahkan melarang untuk atlet Rusia juga termasuk Belarusia ini bertanding di Beijing. Ya. Bahkan bukan manusia, binatang saja itu ikut dilarang. Ya. Federasi Kucing Internasional melarang kucing asal Rusia untuk ikut berkompetisi secara internasional. Dan ini data-datanya cukup jelas ya. Jadi bagaimana kita bisa memungkiri bahwa olahraga tidak berkaitan dengan politik ya. Kalau dikatakan pengalaman ya kurang lebih 127 tahun membuktikan bahwa memang pemisahan politik dari olahraga itu merupakan hal yang sepertinya mustahil ya. Mau diwujudkan juga sepertinya tidak mungkin. Sehingga Olimpiade dalam kurun waktu katakanlah ya, 10 dekade terakhir ini menjadi ajang untuk unjuk kekuatan politik dari negara-negara besar, negara-negara dikuasa. Ya. Berbagai peristiwa yang terjadi di era modern sekarang ini malah menunjukkan juga dominasi politik dalam olahraga yang sangat sulit untuk bisa dipisahkan. Ya. Ketertarikan apakah itu terkait dengan isu, opini masyarakat tentang perkembangan olahraga, informasi terbaru di apakah media sosial, media elektronik ya. Itu semua menjadi bagian yang penting. Maraknya tema olahraga di media massa membuat kajian-kajian khusus ya. Kajian-kajian bahkan secara belak-belakan disampaikan di mana-mana. Dan ini otomatis sangat erat ya, dan tidak mengenal batas yang jelas ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat di struktur organisasi KONI saja, mungkin orang di luar sana menganggap bahwa KONI itu hanya orang-orang olahraga yang boleh berada di sana. Tetapi di seluruh muka bumi ya, kalau di Indonesia otomatis namanya KONI, tapi di organisasi-organisasi besar di luar ada NOC, ada IOC dan segala macam, ya, NOC dan segala macam itu ya. Itu memiliki struktur yang notabene di dalamnya hanya terdapat segelintir orang-orang yang paham, bahkan yang memiliki background akademisi olahraga itu sedikit sekali di dalamnya. Katakanlah pimpinan KONI, apakah itu ketua umumnya, waketumnya, apakah sekumnya, bendahara umumnya, apakah kemudian internal auditorialnya. Ini bagian dari pimpinan-pimpinan teras dari sebuah organisasi olahraga. Ketua-ketua bidang, kita katakan di sana ada ketua bidang macam-macam, ada bidang organisasi, ya, perencanaan, binpres, litbang dan segala macam sampai ke bawah. Mungkin yang relevan, yang bisa dihuni, didiami, mungkin hanya ada 2 atau 3 bidang ya, yang bisa mengcover orang-orang olahraga di sana. Bidang organisasi banyak bukan orang olahraga. Yang paling banyak di situ paling bidang pembinaan prestasi. Ya. Bidang pembinaan prestasi kalau kita kolaborasi antara akademisi dan non akademisi. Akademisi mungkin ya, akademisi olahraga termasuk beberapa orang yang mungkin sebagai pengalaman sebagai atlet, ya, sebagai pembina organisasi keolahragaan yang lain. Itu yang hanya ada di situ, ada di bidang pembinaan prestasi, litbang dan mungkin iptek. Ya, iptek ini pun sudah berkolaborasi dengan para dokter,
Ada dokter-dokter yang spesialis, di belakangnya ada SPKO, spesialis kesehatan olahraga. Itu mungkin ada di situ. Tetapi di bagian hampir di seluruh struktur dan personalia organisasi keolahragaan, ya kebetulan saya taruh di sini KONI, apakah itu pusat maupun daerah, ya mungkin tidak ansi sama, tapi cenderung sama. Ya, terdiri dari bidang-bidang ini, dan orang-orang olahraga pun sedikit di dalamnya. Yang banyak siapa? Orang-orang politik, pengusaha, ya, dan bermacam-macam manusia, ya, itu ada di dalam struktur kepengurusan KONI. Ya. Sehingga tidak bisa dihindari, sampai mulai dari atletnya, sampai kepada pelatihnya, sampai kepada organisasinya, apakah itu yang terkait dengan organisasi secara yang besar-besar, ya. Apakah kemudian organisasi yang kecil, ya. Apakah itu sifatnya internasional, ataukah regional, ataukah itu nasional, tidak bisa dihindari. Orang politik, ya, maupun orang yang murni, ya, dari sisi olahraganya, semuanya tetap berkolaborasi di sana. Jadi katakanlah bagian-bagian penting ini, ya, tidak bisa terlepas pisahkan juga dari peran, apakah itu politikus, pengusaha dan segala macam, ya, itu di dalam. Ya. Peran ganda dari para politis juga, ya, politikus juga, ini di dalam olahraga ini macam-macam. Ada yang menjadi ketua, ya, dalam organisasi keolahragaan tertentu, katakanlah cabang-cabang induk organisasi cabang olahraga, apakah itu PSSI sepak bola, apakah itu PASI atletik, apakah itu PBFSI, apakah itu yang lain-lain, ya. Mungkin ada yang menjadi ketuanya, ada yang juga menjadi wakil ketua, atau mungkin menjadi ketua-ketua bagian atau bidang atau komisi di dalam organisasi. Ada yang menganggapnya juga hanya sebagai hiburan, tetapi hanya menganggapnya sebagai penyemangat saja. Itu juga ada. Ada yang menempatkan diri sebagai pembina. Ada yang membawanya menjadi pebisnis. Ya. Dia memanfaatkan olahraga menjadi, ya, objek bisnisnya dia. Bahkan juga ada yang sebagai penyelamat. Katakanlah olahraga yang sudah hancur-hancuran, tetapi ketika orang politik masuk di dalamnya, maka dia akan membuat lagi perubahan-perubahan sehingga olahraga bisa terselamatkan, atau organisasi olahraganya itu bisa terselamatkan. Katakanlah yang terbaru Muay Thai sekarang. Dengan berbagai persoalan yang ada, ya, Pak Lanyala sekarang menjadi ketua, ya, PB-nya, dan kemudian bisa membawa perubahan-perubahan, ya. Mudah-mudahan organisasi akan menjadi baik, dan banyak lagi organisasi-organisasi keolahragaan yang di dalamnya adalah melibatkan tokoh-tokoh politik, ya. Sehingga ini menjadi sebuah kekuatan tertentu sebagai ajang promosi, ya. Dia mau menjadi politikus, ya, menjadi lebih tenar lagi mungkin melalui olahraga, gitu. Katakanlah Pak Prabowo, ya, sebagai ketua IPSI, ya, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, bahkan sampai hari ini, ya, sebagai kekuatan interaksi sosial, memanfaatkan beragam interaksi sosial yang ada di dalam kehidupan organisasi keolahragaan untuk menjadi kekuatannya dia. Itu yang dari sisi keorganisasian dan keterlibatan. Tetapi tentu saja banyak juga hal-hal positif, ya. Dari sisi hal-hal yang negatif banyak juga hal yang positif. Katakanlah di sana, ya, ketika kita melihat ini menjadi hal yang positif, olahraga menjadi alat pemersatu antar bangsa, ya, antar suku, antar ras, agama, antar negara. Dan ini membawa nama baik negara juga, bangsa. Juga menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya, ya, bermacam-macam pertandingan. Pertandingan ada yang sifatnya menghibur karena terdiri dari berbagai macam jenis pertandingan, ya. Apakah itu yang terkait dengan olahraganya tradisional, ataukah olahraga-olahraga yang sifatnya lebih dari sekedar tradisional, tapi bisa menjadi politik, bisa menjadi prestasi yang luar biasa. Juga para pemimpin dunia ini telah bisa saling melakukan proses negosiasi apapun itu, apakah itu politik, ekonomi, bisnis, dan segala macam, itu bisa pariwisata, itu semua bisa jalan. Jadi ini hal-hal yang positif yang bisa kita lihat. Kalau dari arena pertandingan di Asian Games, ya, tahun 2018 lalu yang diselenggarakan di Indonesia, ya,
Dikatakan di sini kurang lebih ya 1,7 juta lebih netizen membicarakan momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo ketika belum menjadi ya masih dalam perhelatan politik di sana ya. Jadi banyak sekali 1,7 juta jiwa ya. Ini membicarakan persoalan Prabowo dengan statementnya kalau sudah untuk bangsa dan negara kita semua wajib bersatu, tidak boleh ada perbedaan. Beliau sebagai ketua pengurus besar ya PBIPSI, Ikatan Persatuan Pencaksilat ya, pencaksilat seluruh Indonesia. Ini punya statement-statement yang tentu saja sebagai bapak bangsa ya. Ini dikatakan di sini juga pencaksilat ya. Ini satukan para pemimpin bangsa dalam pelukan ya. Kalau kita lihat pelukan merah putih kemarin ya. Dan ketika pencaksilat ini menjadi juara umum di Asian Games ya, tahun 2018, 4 emas dan 1 perunggu. Ini sebenarnya di sini dari sisi positifnya ada, dari sisi negatifnya juga ada ini. Kalau dari sisi positifnya kita bisa menyabet seluruh medali emas dan kita hebat luar biasa gitu. Tapi dari sisi politisnya sebenarnya kita dianggap gagal juga. Ketika ada 14 nomor yang dipertandingkan dan 14 itu kita rebut semua medali emasnya, maka bisa jadi pada event-event yang berikut pencaksilat sudah tidak akan lagi dipertandingkan di negara-negara lain. Negara-negara lain bisa saja alergi gitu. Wah, kita mau pertandingkan pencaksilat nanti Indonesia ambil habis lagi gitu. Mendingan jangan dipertandingkan sehingga 14 medali emas itu ya bisa hilang gitu. Maka posisi Indonesia di Asian Games ini juga akan ikut dipertimbangkan pada Asian Games berikutnya nanti ya. Apakah masih tetap dengan 30 sekian, 34 medali kalau tidak salah itu, apakah bisa dipertahankan tanpa pencak silat? Nah, ini menjadi kekuatan. Kalau secara politis biasanya medali emas itu dibagi-bagikan. Ya katakanlah 50%-nya di Indonesia, 50%-nya dibagi ya mungkin di Kamboja dapat 1 emas, di Vietnam 1 emas, di Thailand 1 emas, di Malaysia 1 emas. Itu secara politis dibagi-bagi. Sehingga yang berikut-berikut itu, oh iya kita dulu pernah mendapat medali emas di sini. Sehingga mungkin kita perlu mempertandingkan lagi, mengakomodir pencak silat ini menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di apakah itu di SEA Games atau apakah itu di Asian Games pada negara-negara tetangga, negara Asia atau negara Asia Tenggara, ataukah bisa lebih dari itu. Jadi secara politis ini ya kita lihat ada posisi positif dan negatifnya banyak ya. Gitu. Nah, pelaku ini terkait dengan sponsorship juga memanfaatkan ini ya, memberikan produk yang berkaitan langsung atau terkait dengan kebutuhan olahraga, memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari. Kalau kita lihat dari sisi sponsorship ya, itu di pelatnas di mana-mana itu biasa, kemudian ada yang datang bisa katakanlah Kopiko, ada mungkin datang dengan Bill Brand ataukah juga mungkin dengan sabun-sabun untuk pencuci dan segala macam, itu membantu atlet-atlet kita sebagai sponsor. Dan mereka juga biasa menggunakan atlet-atlet kita sebagai sponsor merek-merek mereka ya, apakah itu olahraga atau non olahraga semua ada di situ ya. Mereka juga bisa membuat produk yang tidak bertalian dengan olahraga sama sekali, tetapi memanfaatkan orang-orang olahraga, tokoh-tokoh olahraga sebagai sponsornya. Ini bagian-bagian juga ya dari sport industri ya, dan juga sport tourism ya. Kita lihat beberapa alternatif kegiatan ya, apakah itu terkait dengan event olahraga ya, apakah itu terkait dengan pariwisata ya, terkait dengan produk-produk sarana prasarana atau jasa-jasa keolahragaan. Ini semua pun masih terlibat di dalamnya ya, dan memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri untuk apakah itu politik, apakah itu ekonomi, atau kemudian kenegaraan yang lain ya. Dari sisi dampak negatifnya pun ada ya. Dikatakan di sini tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan oleh urusan politik ya. Salah satunya adalah ya boleh bukan salah satunya, salah dua atau salah tiganya mungkin ya. Ada kasus suap ya, ada kasus mutasi, ada kasus doping dan segala macam ya. Saya mohon izin saya minum dulu sedikit ya. Pak Dayat, waktu saya masih berapa lama? Biar saya bisa berkejar-kejaran
Halo, Pak Dayat, waktu saya masih berapa lama ya? Mohon maaf, saya nggak bisa kedengaran, suaranya kecil sekali. Iya, halo. Ya.